Tos tadi. Nah, uji cobanya sudah banyak di beberapa tempat dan ini akan menjadi salah satu solusi dari menyelesaikan sampah dari hulu, terutama di destinasi-destinasi wisata ya. Kan ini dengan 3 ton per hari udah bisa diselesaikan. Tapi bukan hanya menyelesaikan mengolah sampahnya, tapi juga menyelesaikan bagaimana kebutuhan listriknya. Sehingga mengolah sampah menjadi listrik ini menurut saya sangat bagus sekali karena energi itu menjadi keperluan kita. Dan model-model skala kecil ini bisa dikerjakan oleh desa dan kecamatan. Gitu ya. Saya kira cukup, ya tidak terlalu besar, maksimum 300 juta ini bisa jalan. Dan saya kira ini nanti bisa jadi model penyelesaian sampah di hulu, sehingga tidak perlu lagi mata rantainya tidak panjang, sehingga bisa lebih sehat dan menghasilkan energi. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wisata dimanapun Anda berada. Kali ini di Dinas Kebudayaan Pariwisata dilakukan sosialisasi tentang bagaimana pariwisata berbasis clean, bersih, dan untuk mencapai indah. Di masa Covid ini, maka banyak destinasi yang dipilih oleh wisatawan untuk terus berbenah. Salah satunya adalah hari ini dilakukan sosialisasi tentang bagaimana mengelola sampah. Tidak hanya sekedar mengelola, tetapi bagaimana sampah itu diproduksi dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa untuk listrik, bisa untuk memasak atau menghidupkan kompor. Dengan demikian, sampah yang menjadi masalah sekarang menjadi solusi. Sampah mendapatkan sesuatu hal yang positif, dan dengan mengelola sampah, maka lingkungan pariwisata kita akan semakin bersih dan sehat. Dan dengan demikian, Anda siap datang ke Banyuwangi karena kami di Banyuwangi sudah memulai mengelola sampah dengan baik dan sampah sudah menghasilkan rupiah dan menjadi sesuatu untuk masyarakat. Sekian, terima kasih. Jelajahi Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mana produknya bisa menjadi energi terbarukan berupa batu bara nabati. Nah, hari ini kami ada di Banyuwangi sebagai rangkaian dari Safari Tos dari Jakarta menuju Flores, di mana nanti di Flores kita akan melakukan uji coba co-firing menggunakan batu bara nabati yang sudah kita kembangkan. Kami berharap sosialisasi dan edukasi kami tentang TOS ini mewakili PT PLN Persero, PT Indonesia Power, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diterima oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk Banyuwangi, terutama kaitannya dengan permasalahan sampah dan juga energi baru terbarukan untuk kebutuhan
pariwisata. Mungkin itu saja dari saya dan sedikit pengenalan tentang TOS dan Kamsuara. Mohon izin untuk bisa memberikan video perkenalan dengan judul Old TOS. TOS is a very important project for Indonesia. Indonesia has a growing energy demand, to meet its growing economy, and we also know that there's a lot of waste in Indonesia. And so TOS is a program that can potentially solve both of those issues. It's going to use waste and turn it into degradable material pellets that can be then used to produce a synthetic gas. And that gas can be used in gas engines to produce electricity, for example. TOS is a beautiful idea which can actually solve the two things at the same time. One is the waste problem and another is the energy problem. So I think the issue of the government should look at this. Team TOS! Salam TOS Indonesia! Salam TOS Serikat Indonesia, salam TOS anak muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati CEO PT Komesta Polra Bentara Nusantara, agak susah ini. CDN Pak Arif Nur Hidayat, Kepala Perangkat Daerah, Husnul, Dinas Pariwisata, bersama besar mereka. Saya diskusi dengan Gus Nur nggak terlalu tahu masalahnya. Nah, makanya ini koordinasinya eman ini. Saya tidak mau kegiatan di SKPD ini Pak Bram hanya rutinitas, hanya menghabiskan anggaran. Ini eman ini. Saya lihat pesertanya siapa ini. Nah, eman, harapan saya setiap kegiatan, setiap rupiah yang kita keluarkan itu bermakna optimal. Ini penting. Nah, maka peserta ini jadi penting. Saya ingin lihat pesertanya siapa. Kemarin kan minta di Pendopo, karena saya lihat tidak banyak, ya dari sini. Nah, maka harapan saya peserta itu penting. Kalau ada kegiatan seperti ini, saya kira pengasuh-pengasuh pesantren bisa diundang. Darwis, tempat-tempat wisata yang besar bisa diundang, sehingga bermakna langsung bisa dikerjakan. Karena APBD ini saya tidak mau hanya diserap aja Bu. Nah ini sama Kakak Ekonomi ya, ini penting ke depan bagaimana setiap anggaran yang kita kucurkan punya makna luas. Nah ini mestinya Bu Husnul nge-range ini dengan baik pertemuan ini. Stafnya Bu Husnul ada di sini. Sudah berapa hari ketemu tim ini? Kan udah 3 hari di sini. Ketemu nggak? Udah 3 hari loh udah di sini. Iya sudah 3 hari. Kemana saja? Nah terus gimana? Koordinasi BKPRM ini dengan siapa? Mendampingi, terus kegiatannya apa? Kan eman ini. Nah, saya minta hari ini sudah mau pulang. Kita rekan saya sibuk, tapi kontennya ada tergambar. Pak, siapa Pak Wiwit temenin? Nah, kemarin 3 hari di mana? Di mana? Apa saja kegiatannya? Nah, Bu Kepala Dinas harus dilapori, karena kalau saya tanya nggak paham kan repot. Nah, setiap yang hadir orang harus dioptimalkan. Ini penting. Ini Pak Bram, ini penting. Sampah. Saya tadinya nggak akan hadir, saya lihat kok di KPRMI kok acaranya sampah. Kalau cuma ngumpulin di KPRMI tadi saya nggak tahu kok sampah, ini penting buat saya. Nah, Ibu dan saya hormati. Ini ke depan saya kira ini kesehatan dan kebersihan dan sustainabilitas itu adalah program yang harus dirancang. Nah, maka oleh karena itu pendekatannya Bu Husnul jangan hanya anggaran. Kita bagaimana mensinergi. Saya setuju tadi Pak Arif ya. Saya kira bagus. Saya sudah lama dengar di mana di Bali yang tadi? Kelungkung di Nusa yang Pak Bupatinya sudah ketemu. Dia mendapatkan penghargaan dunia karena sampah disulap menjadi listrik. Saya barusan ngobrol sebentar langsung kelihatan Bu Husnul bagaimana kalau 3 ton per hari itu saja sudah bisa disulap jadi listrik dengan teknologi yang biasa. Artinya apa? Ini bisa jadi solusi. Karena apa? 3 ton per hari bisa digaji 300 kilo ya untuk listriknya. Tinggal bagi dalam 24 jam berapa. Artinya apa? Solusi yang semula kita bingung buang sampah di sini.
Nah, Gus Dur ketika ada begini langsung pendekatan jangan anggaran ke BUMDes, tapi inovasi dulu pilot project. Mana yang bisa di pilot project itu. Nah, harapan saya teman-teman dinas kebersihan langsung otaknya langsung jalan, mestinya langsung ngadep saya kemarin itu. Kalau 3 hari udah datang di sini, hari pertama lapor ke saya, Pak ini ada program begini. Karena bagi saya ini adalah program yang solutif. Jadi mengolah sampah tapi tadi tidak terlalu berat ya sistemnya, dan ini sudah jadi percontohan di beberapa negara dan sukses ya Mas ya. Nah Pak Arief, salam nanti ke Pak siapa tadi? Pak Supriyadi, salam. Dan harapan saya ini Pak Bram, ini bisa disinergikan. Kalau tempat-tempat wisata besar seperti mana, Pulau Merah dan lain-lain, ini bisa jadi alternatif. Sehingga kalau ada sampah besar diolah di sini, tanahnya hanya 100 meter cukup. Cukup, 100 meter cukup. 100 meter cukup, dan ini satu titik hanya butuh 300 juta. Ini bisa langsung kita pilot project. Kalau ada CSR, kita arahkan ke sini. Nah, Gus Dur, kabin-kabinnya langsung cepat begini. Kalau tahu begini, hari pertama ketemuin saya. Gitu. Karena ini penting menurut saya, masa depan kita adalah masa depan yang sustain. Bagaimana mengelola barang bekas menjadi energi. Dan ini Pak Bram value-nya tinggi. Nah oleh karena itu maka Gus Dur, harapan saya gini, ini langsung ke saya. Ternyata tadi nggak tahu, ini nggak ada keterangan. Eman menurut saya. Nah Mas siapa namanya? Pak Arief, harapan saya yang dari TOS mana? TOS. Kalau yang dari apa tadi kemarin? Katanya Gus Dur dari TOS beda dengan yang dari apa tadi? Hah? Katanya ada 2 pihak tadi. Kenapa? Indopower mana Indopowernya? Oke, kalau yang 3 hari sudah di sini siapa? Loh, saya ini sama gitu Gus Dur katanya beda. 3 hari dari sini Bapak. Kan bisa ketemu saya ngopi di pendopo nganggur sebentar walaupun 1 jam 2 jam. Harapan saya mengoptimalkan program Pak Budi, mana Pak Budi? Yang bukan, yang dari LH siapa saja ini? Siapa lagi? Yang terima dari hari pertama siapa dari LH? Mana? Enggak ada dari LH. LH ketemu Pak ini hari keberapa? Belum, enggak ketemu. Waduh, ya sudah. Nah, Pak Asisten ada. Dan saya minta ini nanti bisa ketemu Pak Asisten. Saya minta nanti mampir sebentar karena saya ada acara. Bisa, sudah pernah ke pendopo? Nggak belum. Coba wisatawan diajak ke pendopo yang gini nggak diajak. Gus Dur ya, sekarang telepon Pak Asisten, rapat sebentar sebelum ke bandara, bisa rapat di pendopo, gitu ya. Harapan saya ini bisa kita tidak lanjuti Pak Bram, ini jadi solusi di destinasi-destinasi itu. Kalau perlu di mana? Di Grand Batu Dodol juga sama. Kita bikin kalau yang kecil sehingga dari beberapa tempat sehingga bisa jadi model dan jadi destinasi bahwa untuk mengalir listrik di kawasan wisata cukup dari sini. Ini ribet nggak teknologi? Demonya mana? Timnya mana? Timnya dari mana ini? Dari TOS semua? Berapa orang? Oh kecuali Banyuwangi sampean. Yang dari TOS berapa orang? 7 orang. Oke, sampean demo. Nanti demonstrasinya kayak apa? Saya minta hal ini bisa dikerjakan. Saya minta Gus Dur sekarang telepon Pak Asisten, Pak Bram. Ini bisa jadi bagian dari kolaborasi wisata dengan LH. Langsung aja Gus Dur, saya minta ditangani ini. Pak Arief, kira-kira untuk mewujudkan ini perlu berapa waktu? Sebulan. Nah, bisa nggak satu yang pilot project ini dijadiin? Kira-kira gitu. Oke, kalau ini sukses, harapan saya nanti. Oh, ada peserta online ya? 30 orang dari mana saja ini? Oh, baik. Terima kasih, ini ada peserta online. Kalau perlu pesantren-pesantren mestinya bisa ikut online. Coba siapa pesantren yang di rumah Mabedul Ihsan suruh ikut online ya, beberapa pesantren yang menurut saya kalau di tempat kami juga bisa jadi pilot project. Ada 900 santri di sana dan juga selama ini dibakar pakai tungku salihun kira-kira gitu, dan itu saya kira bisa dibuat, tanahnya juga ready, saya kira nanti bisa langsung dicek di sana. Nah, pesantren yang lain kalau ada yang siap saya kira bisa diajak beberapa pesantren, silakan, karena pesantren-pesantren perlu solusi sekarang. Kita mending bantu uang untuk seperti ini ke pesantren daripada yang kadang nah karena ini akan menyelesaikan banyak hal mulai sanitasi dan seterusnya, tidak lagi kumuh nanti dibilang. Nah, oleh karena itu saya minta Gus Dur, saya hari ini saya minta rapat tim, kenapa gimana ceritanya dinas tuh belum ketemu selama 3 hari di sini. Nah, ini Gus Dur, harapan saya perlu ada fokus Gus Dur ya. Nyaman. Nah, sekarang saya terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Yang menangani di Kelungkung Pak Arief juga? Atau tim yang lain?
langsung nangani. Yang sudah pernah nangani di sana siapa? Pak Arif. Tim ada juga yang nangani di Kelungkung. Ada. Nah, sampai nangani di Kelungkung. Nah, saya kira bagus. Kelungkung ini Pak Bram sekarang jadi model percontohan yang harapan saya bisa jalan. Terima kasih Pak Arif dari TOS. Saya minta Husnul yang langsung ketemu. Pendekatannya jangan anggaran nomor 20. Yang penting ilmunya ada, kita bisa carikan sinergi dengan yang lain. Nah, syukur-syukur yang ini jadi dulu. Kira-kira dimulai kapan yang di sini? Oke, itu kalau perlu minggu depan dimulai Pak. Nah, sehingga sebulan lagi selesai. Kalau saya senang, kalau oke di APBD 2021 selain CSR kita akan bikin 2-3 pilot project untuk menyelesaikan ini. Kira-kira gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa jalan. Nah, saya minta Bapeda, nanti ada Bapeda di sini. Oke, nanti ya masukkan untuk pilot project ini. Saya kira untuk kapasitas yang kira-kira dibutuhkan oleh publik. Saya berharap di tengah kota ini ada, meskipun karena kota ini kumuh saya masuk sampah di pinggir-pinggir Pantai Bung dan lain-lain. Mungkin tanah nanti bisa koordinasi dengan Pantai Bung di pojok di mana untuk membuat ini sehingga bisa menjadi solusi untuk apa namanya? TOS namanya ya. TOS. Kalau Banyuwangi bos. Apa? Bos. Apa artinya? Banyuwangi olah tempat. Oh, Banyuwangi olah sampah setempat. Ya, tepuk tangan boleh bos. Ya program bos, S-nya tapi 2 ya. Kalau bos 1 itu sumbangan ke anak sekolah itu. Ya ada bos Banyuwangi olah sampah setempat. Ya saya kira ini oke. Nah model-model olah sampah setempat saya kira ini bisa menjadi salah satu alternatif. Paling sukses di mana Pak Arif? Kita di Ciliwung, di Kelungkung. Paling sukses di mana? Kelungkung atau Ciliwung? Yang paling sukses, semuanya sukses sih Pak. Oh yes ya. Insya Allah di Banyuwangi lebih sukses. Amin. Ada sentuhan pariwisata. Oh iya, nanti. Baik, teman-teman peserta yang online, ini ilmu bagus menurut saya. Tidak semua harus biaya mahal. Siapa tahu menurut saya tidak harus dengan 300 juta ya, tapi dengan anggaran yang lebih murah ini bisa jalan. Saya minta Husnul semua inovasi terkait persampahan, kesehatan, saya minta diburu. Saya ini kalau ada ilmu capek jadi langsung. Saya tadi mau buru-buru tadi. Kok ini ada sampah macam-macam, ini penting, ini harus diburu. Semua ilmu harus diburu. Apalagi menyelesaikan masalah dari hulu. Kalau dari hulunya selesai, mata rantainya kita bisa potong dulu. Di tengah ini kan jadi lebih murah. Nah maka ini kalau bisa coba dihitung kira-kira di kota ini di hulunya di mana yang paling mungkin. Dan ini kita bisa sinergi. Kita kalau perlu kita agak paksa sedikit Pelindo. Nah kita telepon CSR-nya bikin ini. Tapi tempatnya agak di mana kira-kira gitu sehingga bisa buat seperti itu. Maka kalau ini bisa diselesaikan sampah-sampah di sekitar pelabuhan, apalagi samping itu yang saya setiap sana kumuh terus mandar semua akan bisa dibawa ke situ. Begitu juga pesantren-pesantren yang lain saya kira akan bisa mengerjakan ini semua. Kira-kira gitu ya Pak Arif. Nanti sebelum pulang meskipun nggak ada saya silahkan ke mana nanti ngobrol sama stafnya Pak Bram, ada siapa dan saya minta Bapeda dan staf punya Husnul ada yang khusus nangani ini sama Bapeda untuk mengelola ini. Karena soal persampahan ini soal menjadi isu bukan hanya isu lokal tapi jadi isu global. Saya kira ini Pak sekalian terima kasih seluruh peserta yang online. Ini kita sudah praktekkan ini, tapi ini tidak permanen karena tidak langsung selesai di tempat kan gitu. Ini masih melibatkan banyak orang. Tapi kalau dengan model BOS ini maka ini banyak hal selesai di tempat dan jadi listrik. Nah kan kita tinggal kerja sama dengan PLN tuh ini. Nah PLN-nya mana PLN? Ada yang datang? Pak Kris nggak diundang? Kenapa? Oh, padahal kan tinggal telepon Pak Kris atau stafnya bisa datang ke tempat ini. Baik, saya kira ini saya minta Husnul koordinasinya ditingkatkan. Terima kasih Pak sekalian, Pak Kris, Pak Arif. Terima kasih kepada seluruh peserta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu demo yang tadi ya di belakang gitu ya? Iya. Oh, baik, nanti saya lihat sebentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bos. Ya, salam bos. Dari Banyuwangi. Yang itu ikut dari mana saya? Ini ada dari PLN, Indonesia Power, Kementerian SDM, banyak Pak dari. Habis ini ada pelatihannya Pak. Oke, jadi ini Pak Bupati yang pertama. Jadi kita sampah setelah kita peyem, ya, ini akan menjadi seperti ini kering dan kita cacah. Kemudian kita jadikan pelet. Nah ini yang sekarang populer itu RDF. Tapi kita karena melalui proses peyemisasi kita namakan sebagai batu bara nabati.
karena relevan dengan PT PLN Persero dan Kementerian SDM. Nah, pemanfaatan yang pertama itu adalah untuk kebutuhan kompor masyarakat. Nah, ini tidak ada asap dan ini semuanya produk lokal, Pak. Kita bisa bangun sendiri, bikin sendiri ini produknya. Nah, ada dua macam, ada yang biomass, ada juga yang pellet seperti ini. Seperti itu. Ini pemanfaatan yang pertama. Kita juga sudah melakukan uji coba, ya Pak. Ini di PLTU, di lab PLN dan segala macam. Kita punya sejumlah sampel. Mudah-mudahan di sini juga kita bisa menemukan sampel yang sama. Nah, pemanfaatan pellet yang kedua adalah untuk kebutuhan gasifier. Ini namanya adalah gasifier, di mana pellet akan kita konversi menjadi gas. Namanya synthetic gas yang bisa kita feeding ke genset seperti itu. Jadi ini nanti akan bisa mengenerate listrik tanpa menggunakan bensin atau solar seperti itu, Pak. Nah, nanti pemanfaatannya setelah jadi listrik ya bisa untuk macam-macam gitu. Bisa untuk listrik kerakyatan, listrik desa, ngecas motor dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih itu Pak Bupati. Jadi kita hanya membutuhkan sebenarnya mesin caca seperti itu, mesin pelet dan juga box peyamisasi. Saya rasa box peyamisasi itu bisa lah dibuat oleh masyarakat lokal. Kurang lebih seperti itu. Ini masuk ke sini ya? Iya, ini nanti masuk ke sini. Nah, kemudian nanti di feeding ke genset gitu. Gitu Pak Bupati. Jadi ini udah cukup segini alatnya? Cukup. Tapi maintenance-nya susah nggak? Enggak, ini semuanya orang-orang lokal bisa semua, Pak. Gitu nanti kita latih ya sama PLN latih juga. Seperti itu. Baik. Ternyata di ini saya lihat, saya baru tahu, mohon maaf Bapak sekalian, ada narasumber yang penghubung juga di ini ya. Ya. Mohon maaf Bapak sekalian, saya tadi tidak tahu kalau ini ada yang secara online narasumber dari berbagai tempat termasuk di Jakarta, dan saya lihat tadi ada narasumber hebat-hebat. Mohon maaf saya nggak sebut tadi. Ya, ini ada Pak Supriyadi, ada Bu Penny, Ketua GCB, Ketua kami, ada Bu Astrid Karliansyah, ada dari PLN, ada dari Kementerian SDM. Semoga Banyuwangi bisa mengimplementasikan BOS ya Pak ya. Saya mohon maaf tadi lebih ke soal sangat teknis di Banyuwangi, padahal ini ada narasumber hebat. Saya mohon maaf, dan kita berkepentingan sekali nih, apalagi kemarin wisatawan kita naik dari 491.000 ke 5,3 juta orang. Percepatan penambahan wisatawan ini membutuhkan inovasi dan terobosan baru pengembangan pengolahan sampah di Banyuwangi. Tentu dengan adanya inovasi dan teknologi sederhana ini, kami akan senang sekali dan siap Banyuwangi menjadi pilot project di beberapa titik setelah kita juga mengerjakan pengolahan sampah dengan model yang lain bersama 8 negara lewat apa namanya Bos Nur? Kita lembaga yang di Muncar mana Bos Nur? Sistemik. Kita kerjasama dengan Sistemik, alhamdulillah juga berhasil. Nah, apalagi kita sekarang juga menuju, kita sudah jadi cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Tentu penyelesaian soal sampah dari hulu ini sangat penting. Terima kasih, Pak Turut. Kami undang Bapak sekalian yang webinar hari ini saya lihat, kita undang di Banyuwangi untuk ngopi-ngopi sama lihat beberapa tempat di Banyuwangi. Siap, terima kasih Pak Bupati. Semoga segera terrealisasi BOS ya. Terima kasih. Sudah resmi ya BOS, Banyuwangi olah sampah di sumbernya. Tepuk tangan. Ini apa ini? Ya. Ini bioaktivatornya, Pak. Nah, bioaktivator untuk biodrying, proses peyamisasi. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Nah, ini gasnya, Pak. Gasnya nanti bisa di feeding langsung ke ini. Mohon izin, Pak, sebelum meninggalkan tempat mungkin bisa foto untuk simbolis saja, Pak. Mana? Coba saya lihat Pelet. atas apa itu? Ini apa, Mas? Ganti, Pak. Ini apa? Masuk apa nih? Bakar ya, pelet. Ini dikonversi jadi gas. Gasnya ini bisa Nanti ini bisa jadi apa? Ini tangkinya sudah kita copot, Pak. Nah, ini bisa jadi api. Nah, bisa menggantikan bensin. Nah, gasnya juga bio. Kamera kita mana dong? Iya, Pak. Sudah, diambil semua. Ya udah. Nanti ada sesi apa? Sesi pelatihan, Pak. Nah, Oke, cukup. Ya, makasih ya. Ya, mudah-mudahan nanti Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Setelah ini kita lanjutkan ke pelatihan ya, yang akan langsung Datang ya? Iya. Kapan korek atas?
Mana Bu Husnul tadi? Ini. Husnul segera lakukan pelatihan ini ya. Enggak, ini genteng. Ini saya 10 ton per hari, Pak. Ya, dilatih aja. Iya. Dan ini sangat mungkin dengan dana desa. Ya, Di samping itu terus ada benefit. Maksud saya ada kolaborasi dengan kantornya BPP itu kan kosong. Jangan di pinggir jalan dong. Kalau ini harus di dalam. Kalau ini harus di dalam, tidak boleh di pinggir jalan utama. Ini kan pengolahan sampah. Jangan di pinggir jalan itu cari titik yang di dalam. Kalau ini nggak perlu di pinggir jalan. Menggunakan tanah asetnya desa kan juga bisa. Ini di tengah. Boleh. Ada itu yang 10.000 meter persegi. Nah, tinggal ini. Iya, Ini paling siap. cuma butuh 100 meter. Iya, siap. Nanti Bu Husnul dengan tim tos lebih rapat ya. Mas Niki, saya pengen jadi listrik kan kompor. Oh, mati. Pokoknya listrik kan kompor. Nah itu aja. Pada sampah dibakar. Pilot project aja satu. Ketika sudah menjadi seperti ini, kan kebakaran di masyarakat. Artinya di total itu kan tentang plastik kan. Ya. Plastik. Itu dampaknya seperti apa? Ini sistem gasifier ini dia di atas 700 derajat. Jadi yang namanya dioksin